Dan sejak kamar 1207 ditutup, semua orang di dalam hotel itu tahu ada sesuatu yang tidak akan bisa disembunyikan lagi. Karpet lorong lantai 12 selalu terasa lebih tebal dari lantai lain. Setiap langkah seperti ditahan, seolah hotel ini tidak ingin orang berjalan terlalu cepat. Aku membawa troli kecil, botol pembersih tersusun rapi, handuk digulung sama tinggi. Kamar 1207 tercatat sudah check out sejak subuh. Tamu penting, kata resepsionis. Selalu begitu. Tamu penting, kamar mahal, sisa-sisa yang tidak pernah terlihat penting. Kartu akses kutempelkan, lampu hijau menyala, pintu terbuka tanpa suara. Udara dingin langsung menyentuh kulit, aroma khas hotel bintang 5, bersih, mahal, sedikit menusuk hidung. Tirai masih tertutup, tempat tidur rapi, terlalu rapi untuk kamar yang katanya sudah dipakai semalam. Spray tidak kusut, bantal tersusun simetris. Aku berdiri sejenak, menatap ruangan yang terlihat seperti tidak pernah disentuh manusia. Aku mulai dari kebiasaan, tempat sampah kamar mandi, kosong, wastafel bersih, cermin tanpa bercak. Aku menarik nafas pelan. Mungkin tamu tipe perfeksionis, mungkin. Langkahku berlanjut ke area minibar. Pintu kecil berlapis kayu itu tertutup rapat. Aku jongkok, membukanya, berniat mengecek sisa botol atau kaleng. Di dalam, raknya dingin, lampu kecil menyala, tidak ada minuman yang aneh. Tapi di bagian paling bawah, di balik kotak es batu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Wadah plastik transparan, ukurannya tidak besar, tertutup rapat, embunnya menempel di sisi luar. Tanganku berhenti di udara. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Hotel ini sering menyimpan kejutan kecil, makanan dari luar, obat-obatan, kadang barang pribadi yang tertinggal. Tapi wadah ini terlalu rapi, terlalu sengaja. Aku menariknya perlahan, dingin menjalar ke telapak tangan. Isinya tidak langsung kupahami. Warnanya pucat keabu-abuan, bentuknya tidak utuh seperti makanan. Ada lipatan-lipatan halus, permukaan licin. Aku merasa tenggorokanku mengering. Ini apa? Suaraku keluar pelan, lebih seperti bisikan untuk diri sendiri. Aku memiringkan wadah sedikit, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya potongan daging biasa, mungkin bahan makanan yang salah tempat. Tapi pikiranku menolak. Ada sesuatu dalam bentuknya yang terasa salah, bukan karena menjijikkan, tapi karena terlalu spesifik, terlalu nyata. Tanganku gemetar, wadah itu terlepas, jatuh ke lantai berkarpet. Suaranya teredam, tapi efeknya menghantam dadaku. Aku mundur satu langkah, lalu dua, jantungku berdetak keras, cepat, seolah ingin keluar dari dada. Tidak mungkin, kataku, lebih keras sekarang. Aku menutup minibar dengan gerakan refleks, seperti menutup mata anak kecil yang takut gelap. Tapi bayangan wadah itu sudah terlanjur menempel di kepalaku. Aku tahu, sejelas aku tahu namaku sendiri, bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dibersihkan lalu dilupakan. Aku keluar kamar, hampir berlari, tapi kakiku terasa berat. Di ujung lorong, Bimo sedang memeriksa daftar kamar. Wajahnya tenang, profesional seperti biasa. Aku menghampirinya, nafasku tidak beraturan. "Mas, kamar 1207, ada sesuatu," kataku. Suaraku bergetar. "Kamar 1207, ada sesuatu." Bimo menatapku, alisnya sedikit terangkat. "Apa yang tertinggal? Barang tamu?" Aku menggeleng cepat. Kata-kata terasa sulit keluar. "Bukan barang, tolong ikut, sekarang." Ada perubahan kecil di wajahnya, sesuatu yang hanya bisa dilihat orang yang sudah lama bekerja sama. Kami berjalan kembali ke kamar. Setiap langkah terasa lebih panjang dari sebelumnya. Bimo membuka pintu, masuk lebih dulu. Aku berdiri di belakangnya, tidak ingin menjadi orang pertama yang melihat lagi. Dia berlutut di depan minibar, membuka pintunya, tangannya terhenti. Aku melihat bahunya menegang. "Ini bukan makanan," katanya pelan, hampir tidak terdengar. Aku mengangguk meski dia tidak melihat. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bimo menutup minibar dengan hati-hati, berdiri, lalu menatapku. "Kamu tidak menyentuh apapun selain ini?" "Tidak, saya langsung keluar," jawabku cepat. "Bagus," katanya, suaranya rendah, serius. "Tutup kamar ini, jangan ada yang masuk. Saya panggil keamanan."
Aku memutar kunci dari luar. Klik kecil itu terdengar seperti keputusan besar. Lorong masih sepi. Tidak ada tamu yang tahu. Tidak ada yang kusangka. Hotel ini tetap terlihat sempurna, mewah, tenang. Seolah apapun yang ada di balik pintu 1207 bukan bagian dari kenyataan. Kami berdiri di depan pintu tertutup itu beberapa detik. Aku menatap angka emas 1207 yang berkilau di bawah lampu lorong. Angka yang tadi terasa biasa, sekarang terasa berat. Apa menurut Mas? Ini... Aku berhenti, tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Bimo tidak langsung menjawab. Apapun itu, katanya akhirnya, ini bukan urusan kita lagi. Tapi aku tahu, sejak wadah plastik itu jatuh ke lantai, kamar 1207 sudah menyeret kami masuk lebih jauh dari yang kita kira. Dan hotel yang selalu kubanggakan sebagai tempat paling aman di kota Semarang itu, pagi ini terasa asing. Pintu kamar 1207 tetap tertutup ketika petugas keamanan datang. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling pandang, lalu berdiri di kiri dan kanan pintu seperti patung. Lorong lantai 12 yang biasanya sunyi, kini terasa kaku, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Aku diminta menunggu di ujung lorong, tapi mataku terus kembali ke angka emas di pintu itu. Angka yang sekarang terasa seperti penanda sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Tidak lama kemudian, lift terbuka. Beberapa orang keluar dengan langkah terukur. Bukan tamu. Pakaian mereka sederhana, rapi, wajah datar tanpa ekspresi ingin tahu. Salah satunya menunjukkan identitas kepada manajemen hotel. Polisi. Cara mereka bergerak berbeda, tidak tergesa, tidak juga santai. Seperti sudah tahu, apapun yang menunggu di balik pintu itu tidak akan mengejutkan mereka. Manajer hotel, Pak Rendra, datang dengan wajah yang berusaha tetap tenang. Senyumnya tipis, kaku, seperti bagian dari seragam. Aku melihat keringat di pelipisnya. Kami sudah mengamankan lokasi, katanya. Suaranya terdengar terlalu formal untuk lorong hotel. Seorang pria berusia sekitar 40, rambutnya disisir rapi, menatap pintu 1207. Tatapannya singkat, tajam. Siapa yang pertama masuk kamar? Aku merasakan pandangan lain mengarah kepadaku. Tenggorokanku mengencang. Saya, kataku, housekeeping. Pria itu mengangguk. Saya Arif. Tolong ceritakan dari awal, pelan. Aku berbicara tentang kartu akses, tentang kamar yang terlalu rapi, tentang minibar. Aku berusaha menjaga suaraku tetap stabil, tapi ada bagian-bagian yang terasa berat untuk diulang. Arif tidak memotong, dia hanya mendengarkan, sesekali mencatat. Setelah itu, tanyanya. Saya panggil supervisor, lalu kamar dikunci. Bagus, katanya singkat. Garis pembatas dipasang di lorong. Tidak mencolok, tapi cukup untuk memberi pesan. Beberapa tamu yang keluar lift terlihat bingung. Petugas resepsionis dengan sigap mengarahkan mereka ke sisi lain dengan alasan teknis yang terdengar meyakinkan. Hotel ini ahli menyembunyikan kekacauan di balik kata-kata halus. Pintu 1207 dibuka kembali, kali ini oleh polisi. Aku berdiri agak jauh, tapi masih bisa melihat bagian dalam kamar. Dua petugas masuk mengenakan sarung tangan. Gerakan mereka hati-hati, nyaris lembut, seolah ruangan ini rapuh. Minibar dibuka. Wadah plastik itu diangkat, dimasukkan ke dalam kantong khusus. Salah satu petugas menoleh ke Arif. Sesuai dugaan. Arif tidak menjawab. Dia menatap sekeliling kamar, lalu ke arah langit-langit. Kamar ini diakses siapa saja sejak tadi malam. Bimo menyerahkan daftar. Housekeeping pagi, teknisi AC kemarin sore, room service jam 11 malam. Nama, kata Arif. Nama-nama disebutkan, ditulis, dicatat. Setiap nama terdengar biasa, seperti nama-nama yang sering dipanggil di ruang karyawan. Tapi sekarang, setiap suku katanya terasa berat. Seorang petugas lain muncul dari lorong. CCTV siap dicek. Kita mulai dari lantai ini. Tidak ada yang keluar masuk tanpa dicatat. Aku duduk di kursi kecil dekat tangga darurat. Tanganku dingin. Dari tempatku, aku bisa melihat aktivitas yang biasanya tidak pernah terlihat tamu. Manajemen yang berbisik cepat, petugas keamanan yang mondar-mandir, polisi yang keluar masuk lift dengan wajah serius. Hotel ini seperti membuka sisi belakangnya, sisi yang tidak pernah ditunjukkan ke siapapun. Seorang polisi perempuan menghampiriku. Wajahnya tenang, suaranya lembut tapi tegas. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk meskipun sebenarnya tidak yakin. Saya cuma tidak menyangka. Wajar,
Tapi kamu sudah melakukan hal yang benar. Kalimat sederhana itu sedikit mengendurkan dadaku, tapi hanya sedikit. Di kejauhan aku melihat Arif berbicara dengan Pak Rendra. Nada suaranya rendah, tidak bisa ku dengar jelas, tapi aku bisa menebak isinya. Reputasi, privasi tamu, kerjasama penuh. Semua kata yang biasa dipakai untuk menutup luka dengan kain mahal. Seorang petugas keluar dari kamar membawa kantong bukti. Tidak ada yang bereaksi berlebihan, tidak ada teriakan, tidak ada panik. Justru itu yang membuat situasinya terasa lebih berat. Seolah semua orang sepakat, apapun yang terjadi di sini harus ditangani tanpa suara. Arif menoleh ke arah lorong, menatap para karyawan yang berkumpul dengan jarak aman. Pandangannya berhenti sesaat pada kami. Mulai sekarang, katanya, cukup keras untuk didengar, setiap akses kamar dicatat ulang, tidak ada pengecualian. Aku menunduk. Di kepalaku, kamar 1207 bukan lagi sekedar tempat kerja. Ia berubah menjadi titik awal. Aku tidak tahu apa yang akan ditemukan polisi setelah ini, tapi aku tahu, sejak langkah pertama mereka masuk hotel pagi itu, sesuatu yang selama ini tersembunyi rapi, mulai ditarik ke permukaan. Dan tidak ada satupun dari kami yang benar-benar siap. Ruang keamanan hotel berada di lantai bawah, jauh dari kilau lobi dan senyum resepsionis. Dindingnya dipenuhi layar, menampilkan potongan-potongan kecil dari sudut yang berbeda. Lorong, lift, area servis, dapur, parkiran, semua terlihat tenang, terlalu tenang, seperti rekaman kota saat dini hari. Aku duduk di kursi belakang bersama beberapa karyawan lain, diminta menunggu. Tidak ada yang bicara. Setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Arif berdiri di depan layar, lengannya terlipat. Di sampingnya, Rizal, staf IT hotel, tampak gelisah. Jemarinya bergerak cepat di keyboard, memutar waktu mundur, maju, berhenti, lalu mundur lagi. Angka jam di pojok layar menjadi pusat perhatian. Jam 2:12, kata Rizal menunjuk layar. Di sini. Rekaman koridor lantai 12 muncul. Lampu lorong redup, karpet tampak abu-abu. Tidak ada siapa-siapa. Detik berjalan. Lalu layar berkedip sebentar. Gambar membeku. Berapa lama? Tanya Arif. Rizal menelan ludah. 11, hampir 12 menit. Error? Rizal menggeleng pelan. Bukan. Sistem kita kalau error tampilannya beda. Ini seperti dimatikan manual. Ruangan terasa lebih sempit. 12 menit di hotel sebesar ini bukan waktu singkat. Cukup untuk masuk kamar, cukup untuk melakukan sesuatu, cukup untuk meninggalkan jejak. Rizal memindahkan tampilan ke log akses kartu. Daftar nama dan waktu muncul berderet. Arif mendekat, membaca satu persatu. Siapa yang punya akses lantai 12 jam segini? Tanya Arif. Semua karyawan operasional malam, jawab Pak Rendra. Tapi harusnya sesuai tugas. Arif berhenti di satu baris. Ini. Nama itu muncul jelas. Damar Prakoso. Waktu akses tercatat pukul 2:07. Lokasi, lift service. Aku mengenali nama itu sebelum ada yang menyebut. Staf dapur malam. Orangnya pendiam, jarang bercanda, selalu pulang paling akhir. Tidak pernah membuat masalah. Nama yang selama ini terasa netral. Damar tidak bertugas di lantai 12, kata Bimo pelan. Kemana dia menurut catatan? Arif bertanya. Seharusnya di dapur, persiapan sarapan, jawab Pak Rendra. Suaranya terdengar ragu. Rizal memutar kamera dapur. Waktu yang sama, dapur terlihat kosong. Lampu menyala, peralatan rapi, tapi tidak ada Damar di sana. Coba lift, kata Arif. Rekaman lift service muncul. Pintu terbuka, tertutup. Wajah seseorang terlihat sekilas sebelum kamera mati. Tidak jelas, tapi cukup untuk mengenali postur. Bahu sedikit membungkuk, seragam gelap. Wajahnya tidak terekam, kata Rizal cepat, seolah ingin minta maaf. Tidak apa-apa, kita tidak cari wajah, kita cari kebiasaan. Dia menoleh ke Pak Rendra. Apakah ada laporan kerusakan lift atau AC malam itu? Pak Rendra menggeleng. Tidak ada. Jadi tidak ada alasan teknis untuk naik ke lantai 12, kata Arif, lebih pada kesimpulan daripada pertanyaan. Suasana semakin berat. Aku menatap layar, mencoba mencocokkan potongan-potongan itu dengan orang yang kukenal. Damar yang sering berdiri sendiri di sudut dapur, merokok sebentar sebelum masuk lagi. Damar yang selalu mengangguk kalau diajak bicara, tapi jarang menjawab panjang.
Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Justru itu yang membuatnya terasa salah. Seorang petugas masuk bawa map. Log minibar sudah dicek. Tidak ada transaksi tercatat untuk kamar 1207 sejak kemarin sore. Aris mengangguk. Artinya apapun yang ada di dalam minibar bukan barang tamu yang dibeli dari hotel. Kalimat itu menggantung di udara. Sederhana tapi arahnya jelas. Aris menatap kami semua. Mulai sekarang, saya ingin semua aktivitas karyawan malam dirinci. Jam masuk, jam keluar, kemana saja. Tidak ada yang dikecualikan. Pandangan beberapa orang saling bertemu, lalu cepat-cepat berpaling. Tidak ada yang ingin terlihat terlalu lama di layar yang masih menampilkan nama Damar Prakoso. Aku menunduk. Di kepalaku 12 menit itu terus berulang. 12 menit tanpa kamera, 12 menit tanpa saksi, 12 menit yang terasa seperti lubang gelap di tengah hotel mewah ini. Rizal mematikan beberapa layar, menyisakan satu tampilan koridor lantai 12. Lorong kosong itu terlihat sama seperti pagi tadi, bersih, rapi, tidak menyimpan apa-apa di permukaannya. Tapi sekarang aku tahu, ada jejak yang tidak cocok, tersembunyi di balik rutinitas. Dan dari semua nama yang mungkin muncul hari itu, satu nama sudah berdiri paling depan, meskipun belum ada yang berani menyebutnya keras-keras. Ruang manajemen di lantai 3 tidak pernah benar-benar nyaman. Kursinya empuk, meja kayunya mengilap, tapi udara di dalamnya selalu terasa berat, seperti terlalu banyak keputusan yang pernah dibuat di ruangan ini. Aku duduk di sisi dinding bersama Bimo dan 2 karyawan lain. Pintu tertutup. Di dalam, suara AC berdengung pelan, konstan, nyaris menenangkan kalau saja situasinya berbeda. Damar masuk tanpa tergesa. Seragam dapurnya rapi, rambutnya disisir, wajahnya bersih. Tidak ada tanda seseorang yang baru saja dipanggil polisi. Dia duduk ketika diminta, punggungnya tegak, tangan terlipat di atas paha. Terlalu siap, terlalu tenang. Arif duduk di seberangnya. Map coklat terbuka di meja, isinya lembaran-lembaran yang belum disentuh. Dia tidak langsung bertanya, diam beberapa detik, membiarkan ruangan bekerja sendiri. "Kamu ke lantai 12 tadi malam," kata Arif akhirnya. Damar mengangguk pelan. "Iya." "Kenapa?" "Ada permintaan mendadak, bahan dapur kurang, lift service di bawah bermasalah, jadi saya naik lewat jalur lain." Tidak ada jeda dalam jawabannya. Kalimatnya mengalir rapi, seperti sudah disusun sebelumnya. Arif menatapnya. "Siapa yang minta?" "Supervisor dapur," jawab Damar cepat. Pak Rendra menggeser tubuhnya. "Tidak ada laporan itu." Damar sedikit mengernyit, tapi hanya sesaat. "Mungkin salah paham, malam ramai." Arif membuka map, menarik satu lembar kertas. "Log lift menunjukkan kamu naik pukul 2:07. Tidak ada aktivitas dapur di jam itu." Damar tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Catatan kadang terlambat update." Aku memperhatikan tangannya, tidak gemetar, tidak ada keringat, jemarinya diam, terkunci rapi. Kebanyakan orang saat ditekan seperti ini, setidaknya akan mengubah posisi duduk atau menarik napas panjang. Damar tidak. 12 menit kamera mati di lantai 12. Kamu tahu soal itu? Damar menggeleng. "Tidak, saya tidak urus kamera." "Tidak ada laporan teknis." "Berarti bukan urusan saya," jawab Damar, nada suaranya tetap datar. Kalimat itu membuat ruangan hening, bukan karena isinya, tapi karena caranya diucapkan. Terlalu bersih, terlalu jauh dari emosi. Arif menyandarkan punggung. "Kamu tahu apa yang ditemukan di kamar 1207? Damar menatapnya langsung. Tidak ada keterjegutan. "Saya dengar ada barang mencurigakan." "Barang apa?" Damar diam sejenak, hanya sejenak. "Saya tidak tahu detailnya." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Jeda itu terlalu singkat untuk ragu, terlalu panjang untuk refleks. Arif menutup map. "Untuk sementara, kami minta tidak bertugas. Tetap bisa dihubungi." "Baik." Dia berdiri, merapikan seragamnya, lalu menatap Pak Rendra. "Saya masih karyawan di sini kan?
Pak Rendra mengangguk kaku. Untuk saat ini. Damar berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia berhenti, menoleh sebentar. Kalau sudah jelas, saya ingin kembali bekerja. Pintu tertutup. Suaranya halus, tapi terasa berat. Tidak ada yang langsung bicara setelah itu. Aku menatap meja kosong yang tadi diduduki Damar. Kursinya tidak bergeser, seolah dia tidak pernah benar-benar ada di sana. Dia terlalu tenang, kata Bimo akhirnya, hampir berbisik. Arif tidak menjawab. Dia menatap pintu beberapa detik, lalu berdiri. Orang yang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan biasanya ingin cepat selesai. Yang terlalu tenang biasanya sedang menunggu. Aku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, tapi kata-kata itu tertinggal di kepalaku. Damar keluar dari ruangan dengan langkah biasa, wajah biasa, status masih karyawan hotel. Tapi sejak duduk di kursi itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan di dirinya, tapi di cara kita semua melihatnya. Dan aku tahu, pemeriksaan barusan bukan akhir. Itu hanya pintu kecil yang baru saja dibuka. Nama Damar tidak langsung disebut lagi hari itu, tapi justru itulah yang membuatnya terasa hadir di mana-mana. Di lorong karyawan, di ruang ganti, di dapur yang biasanya ramai menjelang sore. Setiap orang bekerja seperti biasa, tapi dengan jarak yang tidak terlihat. Seolah satu kursi kosong bisa mengubah cara seluruh ruangan bernapas. Sore menjelang ketika Arif kembali, kali ini tidak sendirian. Seorang polisi perempuan bersamanya, membawa map lebih tebal. Mereka tidak menuju ruang manajemen, tapi ke ruang kecil di dekat keamanan. Aku diminta ikut, bukan untuk diperiksa, kata mereka, hanya diminta tetap di sekitar. Kalimat itu tidak sepenuhnya menenangkan. Map dibuka, lembar demi lembar dikeluarkan. Bukan lagi log akses, bukan CCTV. Ini dokumen lama, fotokopi ijazah, surat peringatan, arsip yang sudah menguning di tepinya. Damar Prakoso, kata Arif pelan. Lahir di Semarang, pernah kuliah di sini. Aku menatap kertas itu. Nama universitasnya jelas, Fakultas Kedokteran. Aku mengernyit tanpa sadar. Dia dokter, tanyaku refleks. Tidak, jawab polisi perempuan itu. Tidak sampai lulus. Arif mendorong satu lembar ke depan. Drop out di tahun ketiga. Alasannya tertulis rapi, terlalu rapi untuk sesuatu yang serius. Masalah administratif. Tidak ada penjelasan detail, tapi di bawahnya ada catatan lain, lebih kecil, ditulis tangan. Sanksi etik, kata Arif. Tidak dilanjutkan karena hukum. Ruangan terasa lebih sunyi. Aku mencoba membayangkan Damar dengan jas putih, berdiri di ruang kuliah, mempelajari tubuh manusia bukan sebagai pekerjaan kotor, tapi sebagai ilmu. Jarak antara itu dan dapur hotel tiba-tiba terasa sangat pendek. Kenapa dia bisa kerja di sini? Tanyaku. Hampir tidak terdengar suaraku. Riwayat kerjanya bersih setelah itu. Tidak ada catatan kriminal, referensi cukup. Polisi perempuan menambahkan, orang dengan masa lalu seperti ini sering terlihat paling normal. Mereka belajar menyembunyikan keganjilan. Kalimat itu tidak terdengar seperti tuduhan, lebih seperti kesimpulan yang sudah sering mereka lihat. Arif membalik halaman lain. Ada foto lama. Wajah Damar lebih muda, lebih kurus, matanya tajam. Aku hampir tidak mengenalinya. Tapi ada sesuatu yang sama. Cara dia menatap kamera, tenang, tidak tersenyum. Dia paham anatomi, paham apa yang penting, apa yang bisa disembunyikan. Aku teringat wadah plastik di minibar, bentuknya, cara disusunnya. Tiba-tiba semua terasa lebih jelas, dan justru itulah yang membuat dadaku sesak. Ini masih dugaan, tapi potongan-potongan ini mulai saling cocok. Di luar ruangan, aku mendengar suara peralatan dapur, pisau mengenai talenan, ritmenya teratur. Biasanya suara itu membuatku tenang. Sekarang tidak. Sekarang setiap bunyi logam terdengar seperti pengingat. Polisi perempuan menutup map. Kami akan panggil dia lagi, kali ini lebih dalam. Dia tahu? Tanyaku. Belum, dan sebaiknya tetap begitu. Aku mengangguk, meski tidak yakin bisa bersikap normal jika bertemu Damar lagi. Bagaimana caranya menyapa seseorang yang mungkin menyimpan masa lalu seperti itu,
lalu bekerja di sampingnya selama berbulan-bulan tanpa kecurigaan sedikit pun. Ketika mereka pergi, aku duduk sendiri beberapa menit. Di kepalaku, potongan-potongan itu berputar. Mahasiswa kedokteran, drop out, sanksi etik, staf dapur malam, kamar 1207, 12 menit kamera mati. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Semuanya seperti potongan puzzle yang baru sekarang dipaksa disatukan, dan gambarnya perlahan mulai terbentuk. Aku berdiri, kembali ke lantai kerja. Dapur menyambutku dengan bau makanan dan suara biasa, tapi di antara semua itu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Ruang milik seseorang yang masa lalunya baru saja menyusulnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa yakin pada satu hal. Apapun yang terjadi di kamar 1207 tidak lahir begitu saja. Ia dibawa pelan-pelan dari potongan masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Panggilan kedua datang tanpa pengumuman. Tidak ada lagi ruang manajemen yang rapi. Tidak ada kursi empuk atau meja mengkilap. Kali ini, Damar dibawa ke ruang pemeriksaan sementara di area belakang hotel. Ruangan yang biasanya dipakai menyimpan arsip lama. Dindingnya kusam, lampunya putih keras, tidak ramah. Aku tidak duduk di dalam, tapi cukup dekat untuk mendengar potongan suara melalui pintu yang tidak tertutup rapat. Damar tetap datang dengan sikap yang sama. Langkahnya tenang, wajahnya datar. Jika ada yang berubah, itu hanya caranya menarik nafas. Lebih dalam, lebih terkontrol. Arif duduk berhadapan dengannya. Polisi perempuan di sisi kiri. Map yang sama tapi kini lebih tebal di meja. "Kamu pernah kuliah kedokteran?" kata Arif langsung. Tidak ada pemanasan kali ini. Damar tidak terlihat terkejut. "Pernah? Kenapa berhenti?" "Ada masalah pribadi." "Masalah apa?" Damar mengangkat bahu sedikit. "Tidak relevan dengan pekerjaan saya sekarang." Polisi perempuan membuka map, menggeser sarung tangan dapur ke tengah meja. Plastik beningnya masih terlihat baru. "Ini ditemukan di loker dapur. Masih bersih, tapi ada sisa biologis." Untuk pertama kalinya, aku melihat perubahan. Bukan di wajah Damar, tapi di matanya. Kedipnya lebih cepat. Tangannya yang sejak tadi terlipat bergerak, lalu kembali diam. "Banyak orang pakai sarung tangan. Itu area kerja." "Benar," jawab Arif. "Tapi hanya satu yang cocok dengan waktu dan tempat." Dia mendorong foto cetakan ke depan. Gambar wadah plastik dari minibar. Diambil dari sudut berbeda. Jelas, tidak ada ruang untuk salah paham. Damar menatapnya lama, terlalu lama. Keheningan menekan ruangan, seperti udara yang dipompa perlahan tapi terus-menerus. "Kamu tahu ini apa?" kata Arif. Damar tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari sebelumnya, lebih rapuh. "Saya tahu bentuknya." "Kamu tahu fungsinya?" "Dalam konteks tertentu." Polisi perempuan menyela, suaranya tetap datar. "Kamu tahu ini bagian tubuh manusia?" Damar tidak langsung menjawab. Nafasnya terdengar jelas sekarang. "Hotel ini," katanya pelan, "tidak pernah peduli bagaimana dapur bekerja selama hasilnya sempurna." Arif tidak bereaksi. "Ini bukan soal dapur." "Bagi saya selalu soal itu," jawab Damar. Suaranya naik sedikit. Retakan pertama muncul. Orang datang, pergi, tidak ada yang benar-benar dilihat. Semua hanya angka kamar. Arif mencondong ke belakang. Korban ini bukan angka. Damar mengalihkan pandangan. Tangannya mengepal, lalu kembali terbuka. "Saya tidak berniat sejauh ini." Kalimat itu menggantung, tidak lengkap, tapi cukup. "Kamu berniat apa?" tanya Arif pelan. Damar tertawa pendek, tanpa humor. "Saya kira bisa berhenti. Saya kira ini selesai." Dengan menyembunyikan bagian tubuh di kamar tamu, Arif bertanya. "Tempat paling aman," jawab Damar cepat. Tidak ada curiga, semua terlalu percaya pada kemewahan. Suara kursi bergeser. Aku bisa membayangkan tubuhnya mulai tidak setenang sebelumnya. Kata-katanya mengalir lebih cepat, tidak lagi terukur. "Saya hanya ingin menghilangkan jejak," lanjutnya. "Saya tahu caranya."
Itu sebabnya kamu belajar dulu, kata polisi perempuan itu. Damar terdiam. Nafasnya berat. Retakan itu kini jelas, bukan lagi garis halus, tapi celah yang terbuka. Arif berdiri. Tekanan bukan datang dari kami, Damar. Tekanan datang dari apa yang kamu simpan sendiri. Tidak ada jawaban, hanya bunyi nafas dan kursi yang berderit kecil. Ketika pintu akhirnya terbuka dan Damar dibawa keluar ruangan, langkahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Bahunya turun, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya sejak pagi, dia terlihat seperti seseorang yang kehabisan tempat bersembunyi. Aku berdiri mematung di lorong. Tidak ada kepastian hukum yang diucapkan saat itu. Tidak ada pengakuan resmi. Tapi aku tahu, dari cara suaranya pecah dan matanya menghindar, tekanan sudah menemukan celahnya. Dan sekali retakan muncul, hanya soal waktu sebelum semuanya runtuh. Tidak ada jam di ruang itu. Hanya dinding pucat, meja logam, dan kursi yang bunyinya selalu terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Damar duduk menunduk, kedua tangannya terikat di depan. Bukan karena dia melawan, tapi karena prosedur sudah berubah. Statusnya juga. Arif masuk perlahan, meletakkan map terakhir di meja. Tidak dibuka. Polisi perempuan menyusul, berdiri di dekat pintu. Tidak ada lagi nada interogasi. Tidak ada tekanan berlapis. Yang tersisa hanya kelelahan. Kami sudah tahu urutannya, kata Arif. Tinggal kamu yang memutuskan mau bicara atau tidak. Damar mengangkat kepala. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata jelas. Tidak ada lagi ketenangan yang dibuat-buat. Saya tidak merencanakan semuanya, katanya pelan. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Arif duduk. Ceritakan dari awal. Damar menarik nafas panjang. Napas yang seolah menahan sesuatu sejak lama. Dia datang malam itu, sendiri. Bukan tamu tetap. Kami bicara sebentar. Hal kecil yang berubah jadi besar. Konflik pribadi, kata Arif, memastikan. Damar mengangguk. Saya kehilangan kendali. Itu saja. Kalimatnya sederhana tapi berat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada cerita dramatis. Hanya pengakuan telanjang. Setelah itu, tanya polisi perempuan. Saya panik, kata Damar. Bukan karena apa yang saya lakukan, tapi karena saya tahu akibatnya. Dia tertawa kecil, getir. Ironis ya, saya lebih takut pada konsekuensi daripada pada perbuatannya. Arif tetap diam. Saya tahu apa yang tidak boleh tersisa, lanjut Damar. Saya belajar dulu untuk itu. Saya pikir kalau satu bagian hilang, sisanya akan sulit dilacak. Dan kamu memilih hotel, kata Arif. Tempat paling tidak dicurigai, jawab Damar. Semua sibuk menjaga citra. Tidak ada yang melihat detail. Damar menunduk lagi. Saya kira bisa berhenti di situ. Saya kira ini selesai. Polisi perempuan mendekat. Kamu salah. Damar mengangguk pelan. Saya tahu sekarang. Keheningan kembali turun. Kali ini bukan menekan tapi seperti titik akhir yang tidak bisa ditawar. Arif berdiri, mengeluarkan borgol dari sakunya. Logamnya berbunyi pelan ketika mengunci pergelangan tangan Damar. Tidak ada perlawanan. Mulai detik ini bukan lagi urusan hotel. Damar tidak menatap siapapun ketika dibawa keluar. Langkahnya lambat, berat. Di luar lorong sudah dipenuhi kilatan kamera. Suara orang-orang yang menunggu. Dunia yang baru saja kembali menuntut penjelasan. Aku berdiri agak jauh, melihat punggungnya menjauh. Seragam dapur itu tampak asing sekarang, seperti kostum yang akhirnya dilepas. Kamar 1207 sudah ditutup permanen. Nomornya akan diganti, karpet diganti, dinding dicat ulang. Hotel ini akan kembali sempurna seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi kami yang melihat dari dekat, selalu ada sesuatu yang tertinggal. Bukan di kamar, bukan di lorong, tapi di cara kami memandang orang-orang yang berjalan tenang di sekitar kami. Karena pagi itu, di hotel paling mewah di Semarang, kami belajar satu hal.
Ketenangan tidak selalu berarti aman, dan pengakuan ketika akhirnya datang tidak pernah benar-benar menghapus apa yang sudah terjadi.